Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai seberapa pentingkah yang namanya mengatakan cinta, mengucapkan kata-kata cinta, say I love you kepada pasangan. Karena mungkin ada orang yang berpikir, apa itu mengatakan cinta? Ngapain cinta itu dikatakan ya? Kan cinta itu kan harusnya dibuktikan, bukan hanya diucapkan. Nah, hari ini kita akan belajar, hari ini saya akan share bagaimana pentingnya yang namanya mengatakan cinta, bagaimana pentingnya yang namanya mengungkapkan kata-kata cinta kepada pasangan. Dan itu sebabnya sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa tekan tanda loncengnya, jangan lupa aktifkan loncengnya ya, supaya setiap ada video terbaru teman-teman bisa dapatkan notifikasi daripada channel ini. Dan juga silahkan like dan juga silahkan share video ini sehingga boleh memberkati yang lainnya. Nah, hari ini saya akan bahas kenapa itu penting yang namanya mengucapkan cinta, mengucapkan kata-kata cinta kepada pasangan. Ada orang yang menganggap yang namanya mengucapkan kata-kata cinta itu adalah berlebihan. Banyak orang yang mengatakan demikian. Dia tidak romantis kepada pasangannya. Karena apa? Karena dia menganggap itu lebay, dia menganggap itu alay, dia menganggap itu berlebihan. Ya kan? Yang kedua, kenapa ada orang tidak mau mengucapkan kata-kata cinta? Karena bagi dia yang penting itu perbuatan. Bagi dia mengucapkan kata-kata cinta itu tidak penting. Padahal ada sesuatu yang sangat-sangat baik dalam mengucapkan kata-kata cinta ini. Tetapi kata-kata cinta yang saya maksud di sini bukanlah gombalan-gombalan belaka, bukanlah kata-kata kosong, karena gombal itu kalau saya lihat di kamus ya, itu artinya kata-kata bohong ya kan. Nah, tapi kata-kata cinta yang diucapkan di sini bukanlah gombalan-gombalan bohong, tapi memang adalah kata-kata yang kita keluarkan dari hati kita kepada pasangan kita. Jadi memang kita mengucapkannya itu bukan karena supaya terlihat indah, bukan hanya supaya terlihat romantis, tetapi supaya hati kita ini, apa yang ada di hati kita ini, kita ungkapkan kepada pasangan kita. Bahkan sering sekali ketika kita mencintai seseorang, ketika kita ada dalam suatu momen tertentu dengan pasangan kita nggak bisa bilang apa-apa lagi kepada pasangan kita. Saya pernah mengalami ya seperti itu. Seorang Willy kehabisan kata-kata. Saya katakan, Tuhan yang tahu isi hatiku bagaimana, karena memang aku itu mencintai dirimu. Nah, itu sebabnya penting sekali mengucapkan kata-kata cinta. Namun bukan berarti ini kata-kata gombal, kata-kata bohong, kata-kata kosong, tetapi kata-kata yang memang luapan dari hati kita. Karena Alkitab mengatakan apa yang ada di hati keluar dari mulut, meluap ke mulut, ya kan? Jadi kalau hatimu penuh dengan cinta kepadanya, hatimu penuh dengan kasih sayang kepadanya, hatimu adalah hati yang memang serius, yang memang komitmen, yang memang mengasihi dia dengan luar biasa, maka engkau akan keluarkan dari kata-katamu, dari perkataanmu, dari mulutmu, dari ucapanmu. Kalau misalnya engkau katakan kau cinta sama dia, tetapi engkau tidak mengeluarkannya dari mulutmu, ada yang bermasalah di saluran hati ke mulutmu. Nah, itu sebabnya hari ini saya akan terangkan. Yeremia 31 ayat 3 ini menjelaskan bagaimana Tuhan sendiri mengucapkan kata-kata cinta kepada kita. Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekali lagi ya, Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan loh yang mengucapkan ini. Tuhan itu sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita. Tuhan itu sudah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Tuhan itu sudah menunjukkan gimana dia itu mencintai kita. Gimana dia itu memelihara umatnya. Kalau kita lihat bagaimana sejarah orang Israel, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu betul-betul mencintai orang Israel. Ya, umat Israel, umatnya. Dimana waktu mereka di Mesir, kemudian mereka berseru-seru kepada Tuhan minta pertolongan. Tuhan buka jalan. Di mana mereka sedang ada di depan laut Teberau, tidak ada jalan. Tuhan buka jalan, di mana Tuhan membelah laut. Ingat baik-baik, luar biasa kasih Tuhan itu. Ya kan, kita manusia nggak bisa belah laut untuk pasangan kita. Tapi ini Tuhan, dia sudah membelah laut untuk umatnya.
ya, untuk 2 juta orang saat itu. Dan dia juga mengucapkan kata-kata cinta ini. Kalau kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan atas umat Israel dan juga kepada kita sekarang, namun Tuhan tetap mengatakan kata-kata cinta ini. Tuhan tetap katakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Aku mencintai engkau dengan kasih yang sejati. Aku mencintai engkau dengan kasih yang tak pernah habis. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Jadi apakah Tuhan saja yang sudah membuktikan cintanya masih mau mengucapkan kata-kata cinta, apalagi kita yang belum ada apa-apanya kasih kita itu kepada pasangan kita, ya, kita belum banyak berkorban mungkin. Coba saudara bayangkan, coba kita bayangkan, mana yang lebih banyak berkorban untuk kita, untuk manusia ini, untuk pasangan kita dulu. Tuhan yang berkorban untuk dia lebih banyak, atau saya lebih banyak berkorban untuk dia? Saya percaya Tuhan lebih banyak berkorban untuk dia, karena Tuhan udah mati untuk dia. Tuhan juga udah mati untuk saya. Tuhan udah mati untuk kita semuanya. Itu Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus seluruh dosa kita karena kasihnya kepada kita. Tapi Tuhan di sini diajarkan dalam Yeremia 31, dia tetap mengucapkan kata-kata cinta itu. Nah, itu sebabnya kita juga, mari kita belajar untuk mengucapkan kata-kata cinta kita kepada pasangan kita. Karena kalau Tuhan saja say I love you kepada umatnya, maka kita juga harus mengucapkan say I love you. Kita harus mengucapkan I love you kepada pasangan kita. Mengucapkan kata-kata cinta. Mengucapkan kata-kata yang memang dari hati kita. Ya kan? Nah, jadi penting sekali yang namanya mengucapkan cinta. Penting sekali. Mengapa penting? Yang pertama, itu untuk mengkonfirmasi indera-indera yang ada. Jadi semua indera, misalnya gini, pasangan saya melayani saya, misalnya saya datang, dia layani dengan baik gitu kan, waktu kami jumpa, tapi dia nggak pernah bilang I love you, dia nggak pernah manggil sayang, dia nggak pernah mengucapkan kata-kata cinta kepada saya. Saya memang melihat dia, gimana dia mencintai saya, tapi telinga saya ini belum pernah mendengar dia bilang I love you. Contoh misalnya. Jadi nggak terkonfirmasi. Di mata saya lihat dia cinta. Di mata saya lihat dia menunjukkan kasih sayang sama saya. Tapi telinga saya nggak pernah dengar dia itu bilang sayang sama saya. Jelas itu akan menimbulkan sesuatu hal yang akan mengganjal di hati ini. Tiba-tiba akan muncul pertanyaan seperti ini di hati. Dia cinta nggak sama aku? Ya kan? Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, untuk menghilangkan keraguan-raguan. Seperti tadi. Ketika tidak terkonfirmasi cinta itu dari semua indera, dengan semua indera, maka akan timbul keraguan-raguan. Dia cinta nggak sama aku? Ya, jadi itu makanya penting sekali mengucapkan kata-kata cinta. Supaya apa? Supaya keraguan-raguan itu betul-betul hilang, betul-betul nggak ada lagi. Ya, dan apalagi setan itu juga bisa bicara sama kita. Ingat baik-baik, setan itu senjatanya itu ngomong dia itu, perkataan dia itu. Ya kan? Perang antara Tuhan Yesus waktu sama setan, waktu Yesus dicobai, bukan perang-perang pakai pedang, tidak, pakai ucapan. Nah, jadi bisa aja misalnya suami istri. Ya, misalnya suami istri, kan ini bukan hanya untuk orang pacaran, ini justru waktu orang suami istri. Kenapa? Karena kalau waktu pacaran biasanya romantis, ya kan? Lalu udah nikah, nggak pernah romantis lagi, ya kan? Nah, misalnya waktu udah suami istri, begini. Suami pulang terlambat, ya kan? Suami pulang terlambat. Dan nggak pernah suaminya itu bilang I love you kepada pasangannya, gitu. Nah, si istri jadi berpikir, setan tuh bicara. Tengoklah itu suamimu, ada perempuan lain. Nah, pulang terlambat, dia kan nggak pernah dibilang I love you samamu. Nah, di situ akan muncul keraguan-raguan. Kalau tidak pernah mengungkapkan kata-kata cinta. Itu sebabnya kata-kata cinta itu bisa kita ucapkan untuk menghilangkan keraguan-raguan. Ya kan? Untuk menghilangkan yang namanya tipu muslihat setan, untuk mengabaikan tipu muslihat setan yang mengatakan engkau tidak dicintai. Wah, dia itu udah jalan sama perempuan lain, ya kan? Dia itu udah selingkuh, ya kan? Dia itu udah nggak cinta samamu. Dia itu hanya itu. Makanya jangan pernah dengarkan tipu daya setan itu dan mulai konfirmasi cintamu itu dengan mengucapkannya. Oke? Jadi itu dia beberapa manfaat daripada mengucapkan kata-kata cinta. Ya, walaupun manfaat terakhir saya rumuskan tuh untuk menunjukkan keromantisan. Karena apa? Karena keromantisan itu adalah wujud cinta. Ya, tapi bukan keromantisan yang aneh-aneh. Karena gini, mengucapkan kata-kata cinta kepada pacar, kepada suami atau kepada istri, artinya itu adalah wujud keromantisan. Salah satu wujud keromantisan. Dan di masa pacaran, betul itu wujud keromantisan.
Karena banyak orang, ya kan, yang salah mengartikan keromantisan di masa pacaran. Mereka menganggap bahwa di masa pacaran itu yang namanya melakukan hubungan seks itu romantis. Tidak, itu nggak romantis, namanya itu gila namanya. Tapi kalau sekedar mengucapkan kata-kata cinta kepada pasangan, setiap jumpa, I love you sayang, ya kan, atau setiap pagi, setiap malam, I love you, walaupun hanya dari chat mungkin, atau dari telepon, ya kan, itu adalah wujud keromantisan. Jadi, yang namanya keromantisan di masa pacaran, itu salah satunya adalah mengungkapkan kata-kata cinta. Dan kalau sudah nikah, wajib itu hukumnya. Oke? Jangan hanya makan 3 kali sehari, ucapkan kata-kata cinta itu 3 kali sehari sama pacar, sama pasangan nantinya, sama suami atau istri. Mau pergi kerja, katakan I love you sayang. Makan siang, teleponan, I love you sayang, ya kan? Memang nanti ada orang yang menganggap, lebay, ya, karena saya akan bahas, oke? Nah, kemudian ada beberapa alasan juga mengapa orang tidak mau mengungkapkan kata-kata cinta ini. Mengapa ada orang yang tidak mau mengucapkan kata-kata cinta ini? Yang pertama, karena tidak biasa. Biasanya ini adalah dari keluarga yang tidak romantis. Dan memang kita di Indonesia ini jarang ya yang romantis. Jarang keluarga yang romantis kepada suami istri, ya kan. Jarang sekali kita lihat ada suami yang bilang sayang sama istrinya kalau udah 30 tahun, 40 tahun gitu, 50 tahun, jarang itu, ya kan. Tapi karena budaya western yang masuk, ya, dan itu bagus, soalnya itu bagus, itu yang bisa kita ambil dari mereka. Mereka bisa mengungkapkan kata-kata cinta kepada pasangan, ya kan, bisa memanggil dengan kata-kata yang romantis gitu. Nah, itu bagus, ya kan. Nah, yang pertama tuh karena tidak biasa. Tidak biasa misalnya orang tuanya nggak pernah dia dengar kayak gitu. Orang tuanya nggak pernah manggil dia sayang. Orang tuanya nggak pernah saling manggil sayang, ya kan. Orang tuanya nggak pernah ngata-ngatakan cinta. Misalnya lagi makan bersama, nggak pernah gitu, ya. Kalau itu waktu ulang tahun, ya kan, orang tuanya itu ngasih kue, tapi nggak pernah ngomong I love you gitu. Nggak pernah. Jadi, nggak terbiasa. Nah, jadi bagaimana mengatasinya? Kalau pasanganmu nggak terbiasa, kau yang duluan membiasakannya. Karena ingat baik-baik, yang namanya cinta itu seperti api, dan kalau orang yang cuek itu adalah seperti es. Ketika api itu dekat dengan es itu akan meleleh, ya kan. Yang penting satu bisa memulai. Doakan, biasakan, pada waktunya Tuhan akan menyempurnakan segalanya. Tuhan akan membuat semuanya indah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa orang tidak mau mengungkapkan kata-kata cinta? Karena gengsi, karena segan gitu. Ngapain segan? Itu pasanganmu. Ingat baik-baik, engkau akan bersatu dengan pasanganmu, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi nggak perlu gengsi. Jadi mulai dari sekarang hanya mengungkapkan kata-kata cinta. Kecuali disuruh kau telanjang, jangan mau. Setelah nikah nanti baru nggak boleh gengsi, ya kan. Karena di Alkitab pun udah dibilang suami dan istrinya mereka telanjang tapi mereka nggak merasa malu berdua gitu, ya kan. Walaupun itu sebelum jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau misalnya dalam ruangan tertutup, ya itu nggak akan malu. Nah, ini bukan seperti itu disuruh, tapi hanya mengungkapkan kata-kata cinta. Jadi buang rasa gengsi itu, buang rasa segan itu, belajar rendah hati. Karena Tuhan sendiri mengungkapkan kata-kata cinta. Tuhan sendiri mengucapkan kata-kata cinta kepada umatnya. Masakan kita tidak mengucapkan kata-kata cinta kepada pasangan kita? Ya kan? Namun ada juga orang, bukan karena dia tidak gengsi, ya kan? Malah dia obral. Semua cewek dibilang I love you. Ya si Bang Willy, cowokku memang romantis, tapi ke semua cewek romantisnya ya sama aja, ya kan. Harus tepat, ya kan, harus tepat kemana dia mengungkapkan kata-kata cintanya. Jangan semua cewek dibilang I love you, jangan semua cowok dibilang I love you, jangan semua cewek dirayu, ya kan. Jelas itu tidak baik, ya kan. Satu saja, oke. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa orang itu tidak mau atau tidak biasa, ya, tidak mau mengungkapkan kata-kata cinta? Karena tidak mengerti ada kuasa di balik itu. Tidak mengerti ada manfaat di balik itu. Jadi saya berharap apa yang saya bagikan ini kiranya bisa membuka pola pikir kita, bahwa ketika kita mengungkapkan kata-kata cinta kita kepada pasangan kita, itu memberikan manfaat, itu memberikan fungsi yang baik untuk pasanganmu, untuk hubungan kalian. Dan kalau nanti ini saya buat juga modulnya, saya buat juga tulisannya di Instagram saya, kiranya ini juga bisa memberikan manfaat kepadamu, memberikan pengetahuan kepadamu, memberikan wawasan kepadamu, supaya kau tahu bahwa itu berguna. Mengungkapkan cinta itu berguna, oke? Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, kenapa orang tidak mau mengungkapkan cinta? Karena merasa bahwa perbuatan itu yang paling penting, sedangkan perkataan itu nggak penting. Ingat baik-baik, ingat baik-baik.
Ingat baik-baik ya. Membuktikan cinta dengan perbuatan dan menyatakannya dengan perkataan. Wow, itu akan menyempurnakan segalanya. Ya memang dia ngasih uang belanja tiap hari, tapi nggak tahu lah dia itu cinta nggak sama aku. Ya memang dia itu dia itu selalu bersama aku, tapi nggak tahu ya, dia nggak pernah bilang apa-apa sama aku, nggak pernah dia mengungkapkan cintanya pada aku. Jelas itu nggak menyempurnakan segalanya, itu nggak baik. Yang paling baik tetap membuktikan cinta dengan perbuatan dan juga tetap menyatakan cinta dengan perkataan, dan libatkan Tuhan, yaitu kasih Tuhan, cinta Tuhan, itu cinta sejati yang kalian hadirkan dalam hubungan itu. Pastilah hubungan itu akan jadi hubungan yang diberkati. Saya berharap sharing ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Kiranya kita semuanya bisa mengungkapkan cinta kepada pasangan kita, dan juga kita mempunyai hubungan yang diberkati, hubungan yang langgeng, dan hubungan yang baik. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati.